Anda tidak terima dengan cara saya seperti ini, ya udah Anda terapkan resikonya. Resikonya apa? Kalau Anda mau blacklist nama saya, silahkan. Anda mau ngajukan saya ke Perdata, silahkan. Jadi Anda yang bergerak di bidang sektor informal atau usaha atau perdagangan yang kecil, ini sangat tidak mungkin ini, ya. Atau sangat mungkin Anda akan terjebak lagi ke lubang yang paling dalam. Jadi hati-hati. Pokoknya semua yang bergerak di bidang perdagangan gitu loh. Di video sebelumnya saya pernah membahas gitu. Jadi hati-hati. Saya pernah membahas yaitu kondisi new normal itu akan menjadi jebakan baru bagi para Anda yang berada di sektor usaha perdagangan lah gitu, yang usaha kecil gitu. Karena apa? Karena kita baru selesai dari pandemi, baru dirumahkan beberapa bulan kemarin, dan sekarang kita baru dibolehkan keluar beraktivitas dengan regulasi baru gitu atau peraturan baru yang telah diterapkan oleh pemerintah. Dan di sini saya akan menjadi ladang usaha bagi Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya kepada teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Oke, jadi untuk di video kali ini saya mau membahas itu yaitu debt collector yang makin gencar ketika adanya peraturan baru dari pemerintah, yaitu new normal gitu. Dan di sini ini yang mau saya ingatkan kepada teman-teman selalu, karena di sini ada dua opsi yang akan dijalani oleh debt collector. Yaitu pertama, mereka akan lebih gencar untuk menagih, kedua mereka akan gencar untuk mempromosikan Anda minjam baru. Ya. Jadi sebelum saya lanjutkan untuk membahas ini, bagi teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan disupport dulu. Semoga channel ini makin bermanfaat dan makin bisa berkembang lagi. Ya, pastinya bisa berguna buat orang banyak gitu loh. Ya. Dan saya itu berharap semoga channel ini bisa tembus di bulan ini 100.000 subscriber. Amin gitu ya. Tapi semua itu berkat supportan Anda juga. Kalau Anda tidak mensupport atau Anda tidak like, share, atau subscribe sekalipun, ya percuma gitu loh. Ya. Jadi sebelum saya lanjutkan hari ini, silahkan bagi teman-teman dulu tekan tombol merahnya, habis itu aktifkan loncengnya. Ya, supaya saya makin semangat dan makin bisa lagi mencarikan solusi-solusi terbaik untuk menghadapi hutang piutang Anda. Oke, di video sebelumnya saya pernah membahas gitu. Ya, saya pernah membahas yaitu kondisi new normal itu akan menjadi jebakan baru bagi para Anda yang berada di sektor usaha perdagangan lah gitu, yang usaha kecil gitu. Karena apa? Karena kita baru selesai dari pandemi, baru dirumahkan beberapa bulan kemarin, dan sekarang kita baru dibolehkan keluar beraktivitas dengan regulasi baru gitu atau peraturan baru yang telah diterapkan oleh pemerintah. Dan di sini saya akan menjadi ladang usaha bagi dunia perbankan. Itu sudah saya bahas ya di video-video sebelumnya. Saya sudah bahas itu, dan itu harus Anda hati-hati gitu loh ketika Anda membutuhkan modal usaha atau tambahan usaha, baik itu dari bank, leasing, pinjol gitu loh. Tapi untuk video kali ini, seperti judul yang saya bikinkan, yaitu debt collector akan lebih gencar lagi menagih Anda karena posisinya udah new normal. Dan setelah dia gencar menagih Anda, mereka juga akan lebih gencar lagi mempromokan link-link sampah mereka gitu. Ya. Dan ada juga debt collector yang akan datang ke tempat Anda nantinya, akan langsung mempromosikannya. Seakan-akan dia memberikan solusi terbaik di situ. Jadi Anda harus hati-hati. Ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena gini, pihak pinjol ini kan sudah hampir berada di tahap kehancuran gitu loh. Ya, di tahap yang paling rendah sekali. Mungkin grafik dari pendapatan mereka, orang yang mencicil ke aplikasi mereka, itu grafiknya udah menurun kalau saya rasa gitu kan. Dan saat ini karena ada peraturan baru yang diterapkan pemerintah, karena ada new normal gitu loh, bukan PSBB lagi ya, tapi new normal di beberapa provinsi mungkin sudah berjalan gitu loh. Sudah diterapkan mungkin di beberapa provinsi. Tapi ini Anda harus lebih hati-hati lagi. Nanti Anda akan ditawarkan. Ya, selain dia gencar untuk menagih, dia akan menawarkan juga suatu produk dia. Ya. Jadi bisa jadi debt collector sekalian marketing gitu loh. Jadi mereka
juga membaca kondisi terkini saat ini dari diri Anda. Ya. Jadi Anda yang bergerak di bidang sektor informal atau usaha atau perdagangan yang kecil, ini sangat tidak mungkin ini, ya. Atau sangat mungkin Anda akan terjebak lagi ke lubang yang paling dalam. Jadi hati-hati, pokoknya semua yang bergerak di bidang perdagangan gitu loh, baik yang besar ataupun yang kecil. Jadi hati-hati, kalau Anda sudah terjebak di hutang online, terus Anda mendapatkan penawaran kembali, tolong dipertimbangkan lebih maksimal lagi. Jadi gimana bang, kalau saya tidak mendapatkan modal lagi, saya tidak mendapatkan talangan dana lagi, saya tidak bisa usaha sehingga saya tidak bisa mencicil di sini. Ya saya bukan melarang Anda untuk Anda meminjam lagi, tidak, tapi tolong pikirkan resiko dan keuntungan yang Anda dapat. Tapi kalau dari segi online itu yang ada cuman kerugian. Percaya sama saya. Karena apa? Karena saya perhatikan ini tidak terlalu kayak mana ya? Tidak ada perputaran uang yang lebih maksimal daripada pencicilan yang Anda keluarkan gitu loh. Jadi antara uang modal yang diberikan dengan uang yang Anda cicilkan ini tidak akan bisa menseimbangkan. Justru mereka akan menarik semua yang ada gitu loh. Ya. Jadi rasa saya sih kurang efektif sih. Karena banyak yang bertanya ke saya, bang gimana bang? Oh, debt collector-nya akan makin gencar bang. Sekarang aja di samping mereka makin gencar, mereka juga sibuk mengirimkan link-link mereka gitu. Dari dulu juga mereka seperti itu. Tapi kesempatan terbesar dari pinjol saat ini adalah di musim new normal ini. Di saat penerapan peraturan new normal ini seakan kesempatan emas bagi marketing mereka untuk menarik kembali konsumen mereka yang sudah lama, sudah hilang, sudah mulai berkurang gitu. Mereka akan menarik kembali. Makanya saya sarankan kepada teman-teman semuanya, tolong dipertimbangkan kembali. Ya, contohnya saat ini Anda sudah terjebak. Habis itu debt collector datang. Tiba-tiba debt collector bilangin, ini ada satu solusi. Kalau Anda mau kami bisa bantu, misalnya kayak gitu. Anda bisa ngajukan pinjaman kembali di aplikasi kami dan Anda bisa mendapatkan tambahan modal. Nanti Anda tutupi utang Anda yang lama. Jadi hasilnya di mana? Makanya hati-hati dengan penggunaan kata-kata dari marketing atau dari debt collector sendiri. Anda harus hati-hati, harus ada pencernaan yang pas, harus ada pemikiran yang pas. Anda timbang dulu, ini arahnya kemana nih, apakah ini akan membantu saya dari segi keuangan atau kayak mana gitu loh ya. Karena udah banyak itu yang bertanya ke saya, bang saya berdagang bang, saya mempunyai ada 2 atau 3 anggota gitu, saya pengen memulai lagi usaha saya dan saya butuh tambahan modal, gimana bang caranya saya mendapatkan pinjaman baru lagi sementara saya pernah galbay ya. Ini banyak ini yang bertanya, khususnya bagi pedagang-pedagang kecil ya, banyak gitu loh, atau orang yang bergerak di bidang jasa yang kecil gitu loh, sehingga dia membutuhkan modal kembali untuk bangkit kembali gitu. Tapi ini hati-hati, saya cuma menyarankan itu aja, hati-hati karena ini akan menjadi suatu jebakan baru bagi diri Anda. Tapi kalau Anda selalu belajar dari pengalaman Anda yang lalu, atau pengalaman Anda yang terdahulu, atau pengalaman dari teman-teman Anda yang sudah pernah mengalami, baik dari KTA, dari pinjol, dari semuanya, mereka sudah mengalami, ini pantas untuk jadi pelajaran yang penting bagi Anda gitu ya. Karena rasa saya bukan kayak mana ya, nggak terlalu ideal sih, nggak terlalu pas gitu loh. Pasti akan ada kendalanya suatu hari nanti, pasti akan ada. Mungkin dari penerapan bunganya, dari cara penagihannya gitu loh. Jadi hati-hati ya. Jadi gimana bang menghadapi debt collector yang semakin gencar bang? Tetap kita pada konsep awalnya, debt collector yang makin gencar meskipun kondisinya new normal, kembali ke diri Anda. Saat ini Anda mampu atau tidak? Kalau tidak, ya katakan tidak sama mereka. Kalau Anda mampu, ya udah Anda negosiasi. Berapa kemampuan Anda? Seperti itu. Tapi kalau tidak, Anda jelaskan, saya tidak mampu. Ini baru kondisi new normal, saya baru mulai melangkah. Nanti suatu saat saya sudah ada rezeki, saya akan cari Anda, saya akan temui Anda berapa hutang saya. Kalau debt collector mau nerima. Tapi debt collector tidak mau nerima bang, ya udah. Sekarang ke konsep yang sebelumnya saya ajari. Sekarang mau Anda apa?
Anda tidak terima dengan cara saya seperti ini, ya udah, Anda terapkan resikonya. Resikonya apa? Kalau Anda mau blacklist nama saya, silahkan. Anda mau ngajukan saya ke Perdata, silahkan. Anda harus berani menantang debt collector seperti itu. Intinya, jangan pernah takut, jangan pernah cemas, kembali ke konsep awal. Perbaiki pikiran Anda dengan maksimal, insya Allah gitu loh. Semuanya akan bisa Anda lewati, dan ulang kembali usaha Anda dari awal. Dan saya ingatkan sekali lagi, jangan pernah mencari modal atau tambahan modal dari pinjaman online. Ya, karena ini akan menjadi suatu kehancuran yang paling dalam bagi diri Anda gitu. Ya. Mungkin cuma itu dulu yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti untuk teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi sama saya, atau Anda juga bisa menggunakan jasa tim saya, silakan di nomor di bawah ini. Ya. Dan pokoknya tetap support terus channel Solusi Hutang. Semoga saya makin semangat dan makin bisa lagi untuk memotivasi Anda, memberikan tip-tip atau seputaran hutang piutang online. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.